Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Wahyudi Siswanto. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memulai sebuah cerita. Sebuah cerita ada awal, ada tengah, ada akhir. Nah, awal cerita ini merupakan salah satu hal yang membuat cerita itu menarik. Kalau awal sebuah cerita itu sudah memikat seorang pembaca, maka dia akan ingin melanjutkan lagi, ingin terus membaca lagi sampai akhir cerita. Tapi sebaliknya, kalau awal cerita itu sudah tidak menarik, maka baru awal saja dia mungkin akan sudah menutup cerita yang Anda tulis. Saudara, bagaimana kalau kita tidak bisa membuat awal cerita? Saya seringkali bergurau, sudah tulis saja. Bagaimana kalau nanti saya sulit menulis kalimat pertama? Saya juga seringkali bergurau, tulis saja kalimat yang kedua. Baru setelah itu kembali ke kalimat yang pertama. Bahkan kalau bagian pertama kita kesulitan, sudah bagian kedua saja kita tulis sampai selesai, baru kembali ke bagian pertama. Ada sebuah cerita saya, karena saya agak kesulitan, sudah saya mulai justru pada akhir cerita, kemudian saya kembali lagi. Ada beberapa tip dari saya untuk memulai sebuah cerita. Ada yang mulai dari quote, ada yang mulai dari peribahasa, dari deskripsi, dari lagu, dari puisi, bahkan dari tanda tanya. Cerita yang dimulai dari quote. Dunia ini seperti cermin. Begitu Anda tersenyum, maka dunia akan memberikan kebahagiaan kepada Anda. Silakan dilanjutkan. Insya Allah ini akan membuat Anda lebih mudah melanjutkan cerita Anda. Ini ada sebuah cerita yang dimulai dengan dialog tokohnya. Contohnya cerpen Akhir Cinta Sang Penari karya Sri Wahyudi. Cepat naik. Tidak, biarkan aku sendiri. Kamu jangan gila, ini tengah malam. Kamu mau naik apa? Apakah kamu akan berjalan kaki sampai kos? Nah, itu dialog. Kita bisa memulai sebuah cerita dari deskripsi. Kita bisa mendeskripsikan ruangan, bisa mendeskripsikan benda, bisa mendeskripsikan tokoh, suasana hati, kemudian waktu, gambaran tempat, atau objek tertentu. Ini ada sebuah contoh dari cerpen Si Jelita karya Ratna Indraswari Ibrahim. Semua akan melihat hidungnya yang bangir, mulut dan matanya yang indah. Ini meyakinkan Litrik kala dia memasuki ruang pesta. Oleh karena itu dia menegakkan kepala. Dan beberapa orang di ruang menoleh melihat Litrik yang yakin dan penuh gaya itu. Nah, ada juga cerita yang dimulai dengan tanda tanya, sebuah pertanyaan. Sebuah teka-teki. Ini sebuah teknik yang dikembangkan oleh Realita Fitra Asmara dalam cerpennya berjudul Buah dari Surga. Ini bukan tentang kuldi, buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa, tapi buah yang muncul dari sebuah bunga yang telah terlebih dahulu mengalami penyerbukan secara sempurna. Benang sari dan putik telah dihalalkan untuk bertemu lewat embusan angin. Ini sebuah teka-teki tentang buah apa ya kira-kira ya, sehingga pembaca akan ingin tahu buah apa ini kira-kira. Bisa juga cerita dimulai dengan sebuah puisi. Ini cerpen yang ditulis oleh Rista Rivia Libriana berjudul Aku Ingin Melukis Wajahmu. Dia memulai dengan puisi.
Aku ingin melukis wajahmu yang menghilang di rembang petang. Namun sosokmu tak pernah hadir, hanya suara-suara yang memanggil namamu. Lamat-lamat singgah, lalu meresap dalam kalut malam yang pekat. Dia memulai dengan itu, kemudian melanjutkan. Siapa tahu dengan mengambil sebuah puisi, Anda tulis, kemudian ada ide lagi, ada ide lagi, ada ide lagi untuk melanjutkan cerita itu jika Anda mengalami kebuntuan. Ada juga cerita yang ditulis lewat lagu, dimulai dengan lagu. Contohnya sebuah cerita yang berjudul Kabar dari Langit. Ini sebuah lagu, Anda mesti ingat lagu ini karena ini cukup terkenal. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua akan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa mengubah dan takkan bisa berubah. Anda nanti boleh mengambil lagu yang lain untuk memancing kreativitas Anda, dan Anda bisa memulainya lewat lagu itu. Memulai cerita Anda dari lagu yang Anda ambil. Saudara, semoga dengan pancingan-pancingan semacam itu, kreativitas kita akan terpancing untuk bisa memulai sebuah cerita. Yang kedua, semoga cerita kita itu justru menarik lewat quote, lewat peribahasa, lewat kata-kata motivasi, deskripsi, dialog, tanda tanya, lagu, atau puisi. Kalau Anda nanti bisa memberikan sesuatu yang lain, bisa. Ada yang dimulai dengan seperti catatan harian, yaitu kotak dan tanggal. Sengguruh waktu hujan dan sendiri, 13 Maret 2001. Bisa digunakan untuk awal cerita. Semoga Anda nanti menemukan teknik-teknik yang baru, cara-cara yang baru, yang lebih kreatif, dan semoga cerita Anda inspiratif. Sampai di sini dulu teknik awal cerita, teknik cara menulis awal cerita dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.